Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Pada malam kali ini, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih banyak telah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan edukasi atau kegiatan pendidikan politik pada malam ini. Yang pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya pada kita, karena beliaulah kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Yang kedua, dan juga kita lupakan bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena atas pencapaiannya beliau telah memberikan nilai-nilai dalam agama dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi terhadap teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian yang memberikan judul partisipasi politik. Partisipasi politik itu adalah kegiatan atau interaksi sosial atau politik dari individu dengan individu untuk melakukan kesejahteraan terhadap individu sendiri. Kedua, saya akan menjelaskan 5 bab atau 5 subbab yang saya akan jelaskan pada malam ini. Yang pertama adalah pengertian dari partisipasi politik sendiri. Yang kedua adalah faktor dari partisipasi politik. Yang ketiga adalah psikologi partisipasi politik, yaitu adalah kelompok dan pengelompokan antara partisipasi politik berdasarkan jenisnya. Yang keempat adalah bentuk partisipasi. Yang kelima adalah tujuan dan fungsi dari partisipasi politik itu sendiri. Pengertian dari partisipasi politik yang tadi saya sudah jelaskan adalah partisipasi politik dari bahasa Latin berasal dari pars, yang artinya adalah bagian, dan yang kedua adalah capere, yang artinya mengambil peranan. Jadi kalau kita artikan partisipasi politik itu adalah mengambil peranan dalam kegiatan-kegiatan politik di suatu wilayah atau negara. Partisipasi politik itu sendiri adalah salah satu aspek dari sistem demokrasi. Partisipasi politik itu sendiri adalah ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Menurut para ahli, Miriam Budiarjo, salah satu ahli, mengatakan partisipasi politik adalah secara umum mendefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan publik atau kebijakan dari warga negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor dari partisipasi politik. Ada 2 variabel faktor dari partisipasi politik. Yang pertama adalah aspek kesadaran politik itu sendiri untuk warga negara. Maksudnya di sini adalah kesadaran adalah hak ekonomi, hak politik, dan hak perlindungan hukum dari warga negara itu sendiri. Yang variabel kedua adalah menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap
kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahnya itu sendiri. Yang ketiga, topik ketiga adalah tipologi partisipasi. Apa itu tipologi partisipasi? Tipologi ini adalah kelompok dari partisipasi politik berdasarkan jenisnya. Saya di sini akan membuat piramida pengelompokan dalam partisipasi politik. Piramida yang atas adalah partisipasi aktif. Partisipasi aktif ini adalah orientasi seseorang yang mengikuti input maupun output dari suatu kegiatan politik. Nah, komponen yang berada di dalam piramida teratas ini adalah orang-orang yang mengambil kebijakan maupun yang memberi keputusan membuat undang-undang di dalam suatu wilayah atau negara. Contohnya, di dalam partisipasi aktif itu adanya presiden, wakil presiden maupun komponen-komponen yang berada di dalam lembaga legislatif. Contohnya anggota DPR atau anggota DPRD. Piramida yang kedua yang di tengah adalah partisipasi pasif. Partisipasi pasif ini adalah hanya berorientasi pada outputnya saja. Maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti kebijakan dari pemerintah dan melaksanakannya maupun menerima setiap keputusan dari pemerintah. Nah, komponen di dalam piramida di tengah ini adalah masyarakat sendiri, kita yang melaksanakan atau menerima dalam keputusan atau kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah yang paling bawah, piramida yang paling dasar, yaitu golongan putih atau golput, biasa juga dibilang apatis, orang-orang yang apatis. Nah, orang-orang apatis ini salah satu masuk di dalam partisipasi politik. Jadi kalian atau rekan-rekan sekalian yang tidak peduli terhadap cita-cita dari politik sendiri itu sudah masuk di dalam partisipasi. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti atau tidak memilih, contoh ya, tidak memilih dalam pemilihan umum atau pemilihan ketua RT, kalian tidak peduli terhadap itu sudah salah satu partisipasi politik yang kalian miliki atau yang kalian pegang teguh. Itu salah satu tipologi dari partisipasi politik atau pengelompokan berdasarkan jenisnya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah bentuk partisipasi politik. Conway Huntington dan Nelson memberikan bentuk partisipasi politik. Yang pertama adalah electoral activity. Electoral activity ini adalah kegiatan suatu masyarakat di dalam hak memilih dan dipilih dalam suatu sistem politik sendiri. Contohnya pemilu di dalam pemilihan presiden. Itu salah satu dari bentuk partisipasi kawan-kawan atau rekan-rekan dalam electoral activity. Itu dalam lingkup negara, dalam lingkup masyarakat atau dalam lingkup universitas atau kampus, pemilihan presiden, mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Itu salah satu bentuk partisipasi kawan-kawan untuk memilih salah satu calon untuk bisa mempengaruhi kebutuhan dari teman-teman itu sendiri, entah itu kebutuhan moral dari suatu kebijakan yang telah diberikan melalui visi-misinya salah satu pasangan calon tersebut. Yang kedua adalah lobbying. Lobbying ini adalah salah satu komunikasi dari individu maupun kelompok kepada pemerintah atau membuat keputusan atau membuat kebijakan untuk
mempengaruhi keputusannya dia atau kebijakannya dia dalam memberikan suatu pesan terhadap mereka untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang menentukan dari kita sendiri atau dari warga negara yang melakukan lobbying tersebut. Dan yang ketiga adalah organisasi activity. Organisasi activity ini adalah salah satu cara teman-teman untuk melakukan simpati atau bentuk partisipasi dalam politik. Nah, dalam organisasi ini teman-teman bisa melakukan atau merumuskan salah satu pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pihak yang berwenang atau mengambil kebijakan. Dan dalam partisipasi organisasi ini teman-teman bisa melakukan demonstrasi atau petisi melalui media-media massa atau media-media elektronik maupun moral. Nah, di dalam Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tersebut menjelaskan tentang kebebasan kita berkelompok, berkumpul, dan berekspresi, mengungkapkan pendapat. Di situ kita bebas dalam undang-undang itu untuk berpendapat di muka umum atau di media. Dan yang kedua adalah contacting. Contacting ini adalah bentuk sama seperti organisasi activity tadi, melakukan kontak langsung terhadap pembuat kebijakan atau pembuat keputusan, yaitu pemerintah, dalam mempengaruhi keputusan tersebut untuk membuat keuntungan dalam keputusan tersebut. Violence ini adalah cara-cara untuk mempengaruhi atau mengganti sistem dengan cara kekerasan atau dengan cara pemberontakan. Ini dalam bentuk partisipasi yang tidak baik lah di dalam partisipasi. Tapi ini salah satu bentuk partisipasi, itu diatur di dalam undang-undang. Nah, jadi salah satu contohnya adalah organisasi yang ada di Papua, contohnya OPM dan lain-lain, itu mereka melakukan cara dengan kekerasan. Nah, ini salah satu bentuk partisipasi mereka untuk mengubah sistem dari politik Indonesia itu sendiri secara cepat ya, atau bisa disebut juga dengan revolusi. Yang terakhir adalah tujuan dan fungsi dari partisipasi. Robert Platt pada tahun 2008 dalam studinya mengungkapkan bahwa partisipasi politik memenuhi 3 aspek. Yang pertama adalah tujuannya partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Yang kedua, partisipasi politik berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Dan yang terakhir, kontrol terhadap pemerintah, check and balance dalam pelaksanaan kebijakannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan tema partisipasi politik sendiri. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 penanya. Apakah teman-teman rekan-rekan ada yang bertanya? Mau nanya dulu, Kak. Oh ya. Apa itu demokrasi, Kak? Oh ya. Tadi saya menyinggung tentang demokrasi. Saya harus menjawab aja. Demokrasi itu adalah salah satu sistem politik yang ada di suatu negara. Dalam harfiahnya atau dalam sejarahnya, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos, yaitu rakyat, dan kratos, yaitu pemerintah. Jadi bisa kita artikan demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Nah, para ahli menyebutkan salah satu presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln menyebutkan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat untuk rakyat. Nah, itu sebenarnya demokrasi itu merupakan salah satu sistem dari pemerintahan di suatu negara. Pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Apakah terjawab? Menjawab Kak. Oke. Kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Ya, boleh. Apa pertanyaannya? Boleh tolong sebutkan nggak apa tadi ciri-ciri masyarakat politik? Oh, masyarakat politik ya. Ciri-cirinya yang pertama selalu ada yang diperintah maupun yang memerintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga seperti lembaga legislatif, itu DPR kalau di Indonesia, lembaga eksekutif kayak kementerian, presiden dan lain-lain. Lembaga yudikatif, lembaga yudikatif ini adalah lembaga yang membuat atau yang mengawasi undang-undang dan memiliki tujuan tertentu untuk mengikat seluruh masyarakat dalam melakukan kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja yang bisa dijawab. Apakah terjawab? Terima kasih. Mungkin sesi malam hari ini saya tutup sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam kegiatan saya membuat video. Mungkin ada salah kata maupun salah perbuatan dalam kegiatan malam ini. Dari awal sampai sekarang saya minta mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal